Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifa Indah Andriwa, NPM 21082601189. Pada tugas kali ini, saya membawakan topik yaitu gangguan ansietas menyeluruh. Nah, gangguan ansietas menyeluruh merupakan suatu kondisi kecemasan kronis yang menyebabkan individu mengalami kekhawatiran berlebihan dan dengan jangka panjang mengenai situasi atau peristiwa yang dianggap tidak menentu ataupun tidak penting. Kemudian etiologi dari gangguan ansietas menyeluruh ini bisa dikarenakan adanya genetik, kemudian biologis, lingkungan, dan psikologis. Nah, kemudian untuk faktor risiko dari gangguan ansietas menyeluruh ini, ada riwayat keluarga. Biasanya ketika orang tua ada yang mengalami gangguan ansietas menyeluruh, terkadang ada peluangnya yang membuat persentase lebih besar untuk si anak mengalami gangguan ansietas menyeluruh. Kemudian faktor risiko yang kedua yaitu ada perempuan. Mengapa perempuan? Karena pada umumnya perempuan sendiri tingkat stresnya ataupun stresornya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selanjutnya ada stres berkepanjangan, kemudian ada kehidupan penuh stres dan gangguan mental lainnya. Nah, gangguan mental lain ini maksudnya yaitu kemungkinan pasien sudah mengalami gangguan mental terlebih dahulu yang lain. Nah, ditambah lagi dengan gangguan mental yang lainnya. Selanjutnya, untuk gejala dari gangguan ansietas menyeluruh sendiri, yang pertama yaitu mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Selanjutnya ada gejala fisik. Biasanya fisiknya juga mengalami suatu nyeri ataupun nyeri pada bagian tertentu. Kemudian biasanya pasien juga merasa lebih mudah lelah, tidurnya bermasalah, dan sulit berkonsentrasi dalam melakukan aktivitasnya. Nah, untuk tata laksananya sendiri, biasanya untuk dengan pasien dengan tingkat yang sudah lebih parah, bisa diberikan antidepresan jika memang stresornya sudah berat, yaitu bisa diberi SSRI ataupun SNRI. Kemudian ada benzodiazepin, kemudian buspirone, dan beta blockers. Nah, obat-obat ini sebenarnya diberikan kepada pasien jika ada pencetus yang membuat pasien mengalami gangguan ansietas menyeluruh. Nah, psikoterapi yang bisa dilakukan yaitu cognitive behavioral therapy ataupun CBT, kemudian terapi relaksasi. Jadi ketika pasien mengalami cemas, kita bisa memberikan arahan pasien dengan relaksasi yaitu tarik nafas, kemudian buang nafas perlahan-lahan sampai pasien lebih merasa tenang untuk menjalani aktivitasnya kembali. Selanjutnya yaitu ada mindfulness based therapy. Nah, kemudian berikut ada beberapa referensi yang menjadi bahan dalam saya membuat mind map ini, yaitu ada American Psychiatric Association, kemudian ada dari National Institute of Mental Health, kemudian ada dari Beck at Emery G. Greenberg RL, Anxiety Disorders and Phobia. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah dari apa yang saya ucapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.